kita akan menjadi saksi antara pertarungan masa lalu pada malam hari ini. Dan kita perlu melihat terlebih dahulu bagaimana dengan tidak adanya glue wall, gaya permainan mereka akan jadi seperti apa. Nah. Ini dia. Masa lalu selalu jadi pemenang. Dan salam damai, salam have fun akan ditunjukkan oleh kedua tim. Tetap rileks, santai, kalem. Kedua tim full damai, full senyum pada malam hari ini. Respect Ninjayu Dominators. Respect sebesar-besarnya untuk kedua tim yang masih menjunjung tinggi fair play, yang masih menjunjung tinggi juga persahabatan di atas segalanya, kawan-kawan. Yes! Kemenangan bukanlah hal terpenting, tapi persahabatan adalah hal yang paling penting, teman-teman. Oke, reset lagi di antara keduanya, tarik lagi ke arah belakang, dan kita akan mulai untuk masuk ke dalam pertandingan yang sebenarnya kali ini. Let's go, let's go, let's go. Yes, sudah mulai terjatuh di tangan orang Bato saya kali ini nampaknya dari serang Gaijin. Oke, 3 player yang terpisah dari area Dominatos. Nampaknya bakal coba dicari lagi. Bato saya 1 jump shot. Berhasil mendapatkan 2 player sekaligus. Koachel juga harus terjatuh menyisakan seorang GZ sendirian. Walaupun di sisi lain memang Sugeng Rey berhasil coba dijatuhkan. Tapi lihat dari GZ masih bisa numbang 1 orang Amai kali ini. Oke, masuk ke arah Factory, setup demi setup akan segera dilakukan juga. Dan sudah terdengar suara tembakan di sana. 1 jump shot dari seorang Ras belum mengenai sasaran sama sekali. Bahkan sudah dikocek dari belakang, ternyata ada yang masuk terlebih dahulu. Ras kali ini coba untuk menutup diri, tetap masuk dalam kandang. Nampaknya di sisi luar Super John juga di take down di tangan 1 orang lawannya kali ini, yaitu Koachel. Walaupun ternyata di sisi lain dari seorang Gaijin juga harus terjatuh begitu saja. Udah ada 1 jump shot lagi dari seorang GZ. Masih coba ditarik ke belakang. Amai, mode teman, apakah bisa membawa teman-temannya mendapatkan poin kali ini, atau justru tidak sama sekali? Lihat dari seorang Amai berdansa di sisi tengah bersama dengan 1 anggota lainnya. Duel sudah mulai terpapang. Stacking akan coba dilakukan kanan kiri. Mereka coba dimainkan, tapi selesai. Berhasil mendapatkan 1 orang begitu. Dan seorang Koachel ternyata pertukaran terjadi kali ini. Koachel dalam keadaan yang cukup low, batosanya tertumbangkan. Koachel masih bisa bermain di area belakang. Amai mode teman dalam keadaan yang sekarang, tapi masih bisa untuk memberikan perlawanan. Reviving dari Koachel akan segera dilakukan dan akan segera membuat dari Dominatos memimpin dengan 3 anggota kali ini. Yes, Amai mode teman tidak memiliki teman yang bertahan karena 3-3-nya tumbang kali ini. Sangat-sangat disayangkan. 1 jump shot, usaha bakal coba dibalikin lagi. Nampaknya masih belum ada tembakan yang terkena antar satu sama lain. Coba ditarik lagi stacking dengan adanya glue wall yang terus-menerus dipop up, membuat lawan sedikit kebingungan nampaknya. Tapi 2 lawan 1 yang diuntungkan dari arah Dominator. Namun yang udah mulai kebuka, jump shot dapetin 1, berhasil melakukan 1 player di sana, tapi terjebak dari sekitar zona kali ini. Jatuh begitu saja. Nantikan juga oleh circle lainnya juga gitu kan pertandingan ini. Dan perlu diingat juga, kita sebagai panitia Battle of Star tidak bisa untuk mengatur jalannya bracket yang ada atau siapa lawan siapa, karena itu kan diatur dengan adanya 8 circle total yang kita masukin, kemudian shuffle-nya juga disaksikan oleh perwakilan masing-masing, sehingga lawan dan lawan akan saling bertemu. Seperti Amai yang sekarang sudah mulai mendapatkan seorang Gaijin. 1 orang Ras datang dari belakang coba untuk memberikan serangan kejutan, tapi di sisi lain Amai masih coba untuk mencari celah. Ternyata melihat teman-temannya di area belakang, Sugeng Rey pun harus terjatuh. 1 jump shot dari serang Batosai berhasil mendapatkan 1 punggawa lainnya. Ras harus terjatuh zona, akan segera bergerak kali ini. GZ juga akan bermain dengan dalam gudang. Tembakan demi tembakan bakal coba diusahakan di belakang. Kata GZ harus tumbang di tangan seorang Amai kali ini, menyisakan seorang GZ yang tidak bisa bertahan. Lihat strateginya sama guys, 3-1 juga. Dominators juga sama. Ini dia bukti bahwa mereka pernah satu tim, pernah meracik strategi bareng, dan ternyata masing-masing tim masih menggunakan strategi yang tidak jauh berbeda. Sama-sama bermain dengan 3-1, bagaimana menyisakan 1 orang di belakang untuk melakukan flanking nantinya jika ada kesempatan. Wah, targetnya adalah 10 juta TP. Let's go, Survivor. Dan kita akan melihat suara-suara tembakan yang dibuka oleh kawan-kawan dari kali ini. Selesai, tidak melihat ke arah bawah, dicicil terlebih dahulu sama seorang Gaijin, walaupun dibalikin beberapa damage, tapi tidak ada masalah sama sekali.
sekali. Sedangkan sudah ada yang masuk satu anggota di sana coba untuk masuk ke jatuh pertahanan dari Ninjayu. Coba dibalasin sama seorang Batosa yang kali ini ternyata menjaga lini dalam dengan cukup baik. Sedangkan guys, harus tertulis di arah belakang bersama dengan seorang Rush. Di tangan seorang Amai juga di sana. Bahkan Kocel dalam keadaan yang tidak baik-baik saja walaupun ternyata Sugar Break harus terjatuh. Bukan masalah untuk teman-teman. Atau saya kali ini sudah terbaca. Sadar betul dalam posisi yang tidak bagus naik ke arah belakang. Sedangkan Rush kali ini menjebol beberapa gol yang termantau padat kali ini. Bahkan ada tembakan tempat dibuka. Rush menerima damage cukup banyak dan harus tumbang nampaknya. Di sisi lain Kocel juga harus terjatuh. Begitupun dengan Batosa yang kali ini pun harus terjatuh begitu saja. Oh Gezen harus tumbang di tangan sama Super John yang mulai panas kali ini nampaknya. Ada Gezen yang datang memberikan bola bantuan. Satu tembakan coba diusahakan belum mengenai sasaran. Gezen dalam keadaan tidak baik-baik saja. Aku nggak jarang melihat mereka kumpul di satu resort yang sama teman-teman untuk membahas strategi dan ini adalah bukti bagaimana mereka saling respect satu sama lain. Tapi lihat Super John berhasil dapetin karena seorang Gezen. Kocel juga harus tumbang 2 penggawa dari Donat. Kali ini harus menghilang bahkan 3. Ras juga harus mengkandas garda terdepan. Tapi ya percuma menjadi orang terdepan kalau hanya menjadi teman. Dan kita lihat terlebih dahulu di arah belakang Sugeng Bre berhasil di pick up sama seorang Ras. Garis pertahanan dari lini belakang sudah mulai berantakan. Ninjayu akan diabsen satu persatu. Lihat Ras yang coba untuk menumbangkan 2 penggawa dari arah Ninjayu berhasil bahkan menambah 1 karena Super John. Walaupun ternyata di sisi lain Dominator juga harus kehilangan 2 anggotanya. Batosai belum mau menyerah kali ini, masih bisa memberikan perlawanan. GZ harus tumbang, Geyser juga harus terjatuh. 2 lawan 2 masih terjadi, tapi lihat ternyata menyisakan seorang Ame saja karena Batosai di arah belakang pun harus terjatuh saja dan hilang kendali nampaknya kali ini. 2 lawan 1 jangkau keluar aman dan ditutup menjadi 5-3. Mulai mengunci. Yang jadi masalah untuk Dominators adalah mereka tidak akan siap jika sisi tengahnya atau GZ-nya langsung ditabrak sama 3-4 orang. Tapi ternyata pilihan mereka adalah bermain secara terpisah. Batosai masuk dari sisi kiri, ditahan sama seorang Ras sendirian. Kali ini melawan 4 orang, harus tumbang di tangan Sugeng Bre. Coba di follow up, ada seorang GZ juga yang ternyata masuk, terjatuh dia di tangan seorang Amai. Langsung coba di take down begitu saja. Masih ada 2 anggota yang terpisah yang sekarang mau tidak mau harus terlebih dahulu membagi 2 posisi sekaligus. Kocel juga Gezen kali ini terima damage cukup banyak. Batosai di sana cukup menyala, bakal coba dicari dari seorang Kocel yang nampaknya masih coba untuk bermain di dalam duel. Sedangkan dan Sugeng Bre berhasil di take down di tangan seorang Gezen dalam keadaan setitik HP-nya. Namun Sugeng Bre ternyata tidak mampu diselamatkan dan Gezen pun tidak bisa kemana-mana lagi karena sekalinya bergerak keluar glual. Depannya sudah ada Zona yang memakan dirinya dan harus tumbang. 6-3 Ninjayu. Yes, Amai menjadi satu vision atau satu mata dari Ninjayu untuk mencari info. Berada di tengah-tengah dengan gaya tupai berarti akan kelihatan move dari arah lawan. Tapi lihat Super John mulai menerima damage, tumbang 2 anggota sekaligus. Ada Batosai dan juga Ross yang harus terjatuh di sana. Kocel ternyata mendapatkan 1 orang Batosai, tapi Kocel di sisi lain juga bisa melakukan reviving terhadap seorang Nas. 4 lawan 3 terjadi. Ninjayu kali ini kehilangan 1 anggotanya. Coba dicari oleh kawan-kawan dari Ninjayu kali ini. Geysen juga akan hadir dan datang kali ini dari arah belakang siap memberikan serangan kejutan. Super John yang tumbang, Amai terjatuh dan sekarang menyisakan seorang Red Gaming yang harus terjatuh begitu juga. Siapkan bagaimana round ke-11 kali ini akan menjadi laga yang sama-sama menahan diri, tidak mau bertindak secara gegabah. Setup demi setup akan coba dilakukan, ditarik lagi ke arah belakang sama seorang Sugeng Bre. Geysen juga masih menunggu momentum untuk dibuka jalannya oleh teman-temannya, tapi di sisi kiri tembakan sudah mulai hadir. Ninjayu akan coba untuk merubah formasi mereka. Terlalu gabah nampaknya, satu persatu bakal coba di absen terlebih dahulu. Super John menerima damage, Amai juga menerima damage cukup banyak kali ini. Mundur ke arah belakang, coba dikejar. Geysen udah alain. Kosai dapetin 1 karena serang Ras. Gezetnya tumbang kali ini. Geysen yang modalin harus terjatuh di tangan 1 orang Batosai. Kocel sendirian coba dikejar sama 3 anggota sekaligus yang kali ini dapat reviving tidak akan mampu untuk dilakukan karena begitu intens. Tapi lihat Kocel dapat kepala dan ditutup di tangan seorang Amai. Kali ini kawan-kawan dari Ninjayu menang 1-0.